ada di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya banyak budaya. Salah satu negara di dunia yang memiliki atau yang kaya akan budaya itu negara Indonesia. Nah, sebelum itu tentu anak-anak harus ketahui apa sih tujuan kita untuk belajar tentang keberagaman budaya. Nah, yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan apa sih keberagaman budaya di Indonesia itu, dan anak-anak ketahui apa saja contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu anak-anak harus menganalisis atau menganalisa atau mengetahui apa sih manfaatnya kita belajar tentang keberagaman budaya. Kira-kira menurut anak-anak bermanfaat tidak kita belajar tentang keberagaman budaya? Bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menunjukkan bagaimana sikap anak-anak untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak memang sekarang itu belum tahu seberapa banyak keberagaman yang ada, tapi ketika anak-anak sudah keluar dari misalnya sudah SMA atau kuliah, itu anak-anak akan ketemu dengan teman-teman yang dari luar pulau atau yang di luar dari Jawa. Seperti Pak Erwin ini orang timur yang tentunya pasti punya budaya yang berbeda juga dengan anak-anak. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Pengertian keberagaman kebudayaan atau pengertian keberagaman budaya. Nah, jadi budaya itu perbedaan dalam adat istiadat, kemudian bahasa, pakaian, makanan, kesenian, tradisi dari berbagai suku di daerah di Indonesia. Nah, Indonesia itu banyak sekali yang namanya keberagaman. Dari makanan, dari rumah adat, pakaian adat, kemudian alat musiknya, tentu juga ada lagu daerahnya masing-masing. Jadi itu yang dinamakan keberagaman budaya. Sudah tahu keberagaman budaya apa saja? Apa-apa? Coba sebutkan. Ya, jadi ada rumah adat, kemudian pakaian adat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menjadi suatu kekayaan yang ada di negara Indonesia. Di negara-negara lain itu tidak seperti kita yang punya keberagaman budaya atau yang punya banyak sekali budaya. Nah, anak-anak perhatikan video ini. Nanti di sini ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang keberagaman budaya. Sebentar nanti ada penjelasan tambahan juga dari Pak Erwin. Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan seru kita. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus... Apa nama rumah adatnya? Kalau di Jawa itu namanya apa? Joglo. Nah, itu rumah adat di di Jawa. Nah, itu termasuk, anak-anak pernah menyadari tidak kalau itu sebenarnya budaya dari daerah Jawa. Pernah menyadari itu? Sofi, simbolis dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah kesepuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Nah, anak-anak
pernah memakai pakaian adat? Apa pakaian adat? Batik, apa lagi? Kebaya. Terus apa lagi? Apa? Nah, jadi yang biasa sering kita gunakan di kegiatan-kegiatan, biasanya di apa namanya, karnavalan atau kegiatan-kegiatan kayak ya pernikahan, kegiatan-kegiatan adat itu biasanya kita gunakan pakaian adat. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju Bodo Kaliwang dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung tanggung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional. Nah, kira-kira anak-anak tahu tarian adat yang ada di Malang atau di Jawa Timur? Tari topeng, tari piring. Tari piring itu dari mana? Pak? Terus apa lagi? Selain itu, yang ikut ekskul tarian siapa? Tidak ada. Tari kecak. Ya, bantengan itu juga termasuk. Itu juga termasuk salah satu budaya. Warisan turun-temurun dan mencantumkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari gantar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari baksa kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari kancet ledo dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah. Makanan khas daerah adalah jenis makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu yang biasanya dibuat dengan resep dan bahan-bahan lokal yang unik. Setiap makanan khas memiliki rasa, aroma, dan bahan. Siapa yang pernah makan makanan khas? Kalau di Malang itu apa makanan khas? Bakso itu bukan? Tumpeng. Terus tempe itu banyak di daerah lain juga. Di Malang itu apa namanya? Rujak apa itu? Rujak cingur itu khas Malang. Yang unik, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empal Papua. Itu cuma kebayang dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau ini joglo, joglo itu Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Malang juga adatnya itu joglo. Terus ini Baileo, NTB. Ini dari NTB. Kemudian rumah gadang itu dari bukan gadang sini ya. Rumah gadang itu dari Sumatera. Nah, ini tarian daerah. Tari jaipong itu dari mana? Tari jaipong itu dari Jawa. Tapi di Jawa Tengah. Kemudian ada tari kancet ledo itu dari Kalimantan. Kalau tari perang itu dari Papua. Kalau tari persembahan itu dari bukan di sini Pak Erwin ada media namanya Pop-up Book. Pop-up Book yang isinya keberagaman budaya di Indonesia. Nanti anak-anak perhatikan ya. Ini
Nah, di sini Pak Erwin minta untuk beberapa anak, pertama gantian ya, untuk membacakan isinya di sini. Siapa? Kamu. Gantian ya. Apa balik ke teman-teman yang lain? Masyarakat. Suaranya agak kencang biar didengar semua. Masyarakat. Oke, gantian. Siapa lagi? Punya setiap kelompok ada. Kemudian berikutnya ada siapa yang mau dari kelompok lain? Rumah adat dari Papua. Ini tiba itu alat musiknya, kemudian parang buaya ini senjata khas dari Papua. Kemudian ada makanan khasnya itu papeda. Papeda. Kalau tarinya tari sajojo. Kalau pakaian adatnya namanya koteka. Kemudian yang terakhir ini, siapa yang mau? Sebelum speaking, jadi Pak Erwin jelaskan sedikit dulu pentingnya menjaga keberagaman budaya di Indonesia. Nah, itu yang pertama dibacakan sama-sama. Menghargai dan memperkuat toleransi antar suku dan budaya. Kedua, Menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui keberagaman budaya. Mengenalkan budaya kita antara lain dan menunjukkan identitas yang nasional.
ya. Ini harus diikuti gerakannya. Sekali lagi ya, semua harus gerak. Kalau tidak gerak berarti tidak bisa lagi. Semua harus gerak ya. Nah, oke, terima kasih. Jangan dulu. Ini kerjakan secara berkelompok. Jangan lupa tulis nama. Ya, jangan ini ada gambar nama di dalam. Nanti kalian ada lem kertas. Nanti ada itu ditempelkan ya, ada gambar-gambarnya juga. Nanti harus sesuai dengan itu ya. Ya, ya boleh dilepas.